Oke, baiklah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan struktur baja 2, yaitu tentang plat girder ya. Jadi teman-teman semua sebelumnya sudah belajar tentang balok ya, tentang beam atau komponen lentur itu di baja 1. Kemudian sudah belajar juga balok komposit di baja 2 kan barusan. Setelah itu belajar kolom komposit. Nah, sekarang materi lanjutannya adalah plat girder. Nanti setelah plat girder ini selesai, kita akan melaksanakan UTS dulu. Setelah itu baru kita lanjut ke beam kolom atau desain balok kolom seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke plat girder. Jadi referensi yang saya gunakan di sini dominan dari bukunya Pak Agustiawan ya. Tapi teman-teman semua kalau ingin membaca plat girder di bukunya Pak Wiryanto juga silahkan. Di bukunya William Tesugi juga silahkan ya. Nah ini. Jadi kita baca terlebih dahulu pendahuluannya. Jadi plat girder atau yang bisa disebut dengan balok plat berdinding penuh. Jadi kalau di buku Agustiawan itu dia namanya plat berdinding penuh ya, atau kita sebut namanya plat girder. Itu adalah merupakan komponen struktur lentur, artinya sebuah balok ya, yang tersusun dari beberapa elemen plat ya, Plat girder pada dasarnya adalah balok yang memikul ukuran penampang melintang yang besar ya, yang memiliki ukuran penampang melintang yang besar serta panjangnya dari bentang balok ya. Penampang yang besar dari plat girder tersebut adalah konsekuensi dari panjangnya bentang balok. Jika profil dari pabrik atau profil baja gilas panas tadi yang terbesar tidak mampu menahan beban yang bekerja dari panjang bentang, maka alternatif lain yaitu membuat komponen lentur dari beberapa plat yang disebut plat girder. Nah, jadi di pendahuluan ini dijelaskan ya bahwa kenapa sih kita menggunakan plat girder ya. Nah, misalkan teman-teman semua ingin mendesain suatu komponen struktur lentur balok ya, baik dia balok ataupun gelagar pada jembatan ya, yang dia memiliki bentangnya sangat besar, L-nya sangat besar ya. Artinya bentang balok itu atau bentang gelagar pada jembatan itu sangat besar, sehingga konsekuensi kalau misalkan L ini sangat besar ya, itu akan kita memerlukan tinggi profil yang sangat tinggi juga ya, tinggi profil yang sangat besar ya, hanya itu akan sangat besar sekali. Nah sekarang kita tahu bahwa profil yang dari pabrik atau profil hot roll ya, baja gilas itu kalau teman-teman semua lihat di tabel profil itu paling besar kemungkinannya itu sekitar 90 cm ya, paling besar tingginya adalah 90 cm. Sehingga kalau misalkan kalian ingin mendesain dengan bentang yang sangat panjang ya, bentang yang sangat panjang ini ada kemungkinan kita memerlukan profil yang lebih besar daripada profil yang disediakan oleh pabrik ya. Nah, jadi apa konsekuensinya kalau misalkan kita mendesain dengan L sekian besarnya, kita membutuhkan profil yang sangat tinggi, sedangkan di tabel profil itu tidak tersedia profil tersebut, maka kita harus membuat sendiri. Nah, membuat sendiri itu berarti apa? Kita buat dari beberapa elemen plat yang nanti akan disusun menjadi satu kesatuan. Jadi kita tinggal beli saja lembaran platnya, lembaran plat. Nanti plat ini kita potong, ini sebagai sayap ya kan, kemudian kita potong sebagai badan, sehingga apa, nanti dia jadi satu kesatuan seperti ini. Ini platnya, plat sayap, plat badan, dan plat sayap bawah. Nanti ini akan dihubungkan dengan kita las itu ya, sehingga apa, sehingga berapapun bentang panjang di sini ya, dan berapapun nilai H yang diperlukan untuk memikul beban akibat beban panjang ini, bentang panjang ini, otomatis kita bisa menciptakan profil sendiri ya. Kita bisa menciptakan plat girder ini setinggi apapun bisa. Nah, ini contohnya kalau kalian lihat di gambar ini. Nah, di gambar ini adalah gambar manusianya. Bayangkan saja bahwa plat girder itu bisa kita ciptakan tingginya hampir mencapai 2 meter lebih. Nah, itu tidak masalah, tetapi ya nanti apa sih sebenarnya efeknya kalau misalkan dia tinggi sekali, maka angka kelangsingan suatu profil juga akan semakin besar
Nah, sehingga kalau teman-teman semua masih ingat ada penampang kompak, tak kompak, dan langsing, flat girder itu dia masuk ke kategori penampang yang langsing. Nah, oke. Nah, ini ada gambar, 3 buah gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Jadi gambar A ini menunjukkan penampang melintang dari plat girder yang terdiri dari sebuah plat badan, ya web. Plat badan ini web. Kemudian dengan 2 buah plat sayap, ya sayap atas dan sayap bawah. Jadi sebenarnya plat girder tadi kan dia adalah komponen lentur, artinya balok yang tersusun dari beberapa elemen plat. Jadi plat itu dipotong berdasarkan tebal yang kita inginkan dan dimensi yang kita inginkan. Setelah itu kita susun menjadi dia profil I, ya, menjadi plat girder. Nah, ini contohnya seperti itu. Ada juga yang dia gambar B, ya, mempunyai 2 buah plat badan. Nah, ada 2 buah plat badan seperti ini. Kemudian juga memiliki 2 buah plat sayap. Nah, ya. Nah, ini biasanya kita temui namanya box girder. Nah, box girder itu juga sama. Dia merupakan dari elemen susunan elemen plat yang disusun menjadi box. Ya, sama saja. Jadi plat girder ataupun box girder ya konsepnya sama. Ya, karena kita tidak memiliki profil yang tersedia di pabrik itu yang cukup untuk kapasitas yang kita perlukan. Sehingga kalau tidak ada profil tersebut ya kita harus membuat sendiri. Nah, membuat sendiri itu bebas, mau kita bentuk seperti I ataukah kita bentuk seperti box, ya. Nah, boxnya pun ada yang bentuknya kotak, ada juga boxnya bentuk trapesium. Ya, itu tergantung kita. Kita ingin membuatnya seperti apa. Nah, dengan kita membuat tadi seperti itu, otomatis tadi saya katakan bahwa profilnya itu kita bisa tingginya bebas semau kita. Ya, artinya mau tingginya berapa meter, kita bisa membuat sendiri. Tapi kalau misalnya kita memaksakan menggunakan tabel profil baja, otomatis ya profil yang dapat kita pakai itu terbatas yang disediakan oleh pabrik. Sehingga kalau memang kapasitasnya tidak cukup ya otomatis kita harus membuat sendiri. Nah, jadi kalau gambar B ini, kalau yang box girder ini dia penampang ini ya memiliki tahanan torsi yang cukup baik dan dapat digunakan untuk panjang bentang tak terkekang yang besar, ya. Nah, ini kalau kalian sudah baca kalimat seperti ini ya memiliki tahanan torsi yang tinggi karena apa? Dia konstanta profil terbukanya ya. Nah, profil terbuka kalau ini kan dia lebih terbuka dia. Nah, sedang ini dia lebih tertutup. Nah, maka apa? Sudah belajar di bagian baja 1 di BIM ada constanta wrapping. Constanta wrapping itu tergantung dari dia apakah profil terbuka atau profilnya tertutup. Kalau profil tertutup otomatis dia lebih mampu menahan torsi dibandingkan jika dia penampang itu dia adalah terbuka. Contoh saja kalau misalkan kita bandingkan profil WF dengan profil beton seperti ini. Nah, beton ini dia akan mampu lebih kuat menahan torsi dibandingkan WF. Karena apa? Beton di sini dia profilnya tertutup, sedangkan WF sini dia terbuka. Nah, halnya juga sama seperti box girder ini. Ya, box girder ini dia lebih tertutup dibandingkan yang WF. Sehingga apa? Di sini ditulis bahwa yang B ini dia mampu menahan torsi yang cukup baik ya dan dapat digunakan untuk panjang bentang yang tak terkekang yang besar. Ya, kita tahu ya bahwa semakin besar panjang tak terkekangnya, artinya lateral supportnya itu semakin besar jaraknya, maka resiko terjadi torsi itu juga akan semakin besar resikonya. Tetapi kalau misalkan lateral stifternya itu kita rapatkan, artinya ya, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di baja 1. Nah, ini misalnya ada dua buah balok seperti ini ya, WF. Nah, 2 buah WF seperti ini. Yang saya maksud lateral terkekang ya, kekangan lateral ini. Nah, itu dia adalah lateral bracing di sini. Lateral bracing. Nah, kalau lateral bracing ini dia rapat, di sini ada lagi kita pasang, di sini kita pasang lagi, otomatis ya dia akan kuat seperti itu. Nanti ada LP, ada LR, ada LB ya. Nanti dilihat. Nah, kenapa tadi dibilang bahwa yang B ini tadi dia lebih dapat digunakan untuk panjang bentang tak terkekang yang besar. Artinya jarak spasi ini boleh besar sekali. Artinya tidak terlalu rapat. Karena apa? Ya karena dia profil yang tertutup, dia mampu menahan torsi yang cukup baik. Sehingga apa? Sehingga dia tidak perlu pengaku support lateral ini yang cukup
rapat. Nah, pada awal mula plat girder sebelum mengenal pengelasan, ya, jadi pada awal mula plat girder sebelum mengenal pengelasan, maka digunakan sambungan baut atau paku keling seperti yang ditunjukkan pada gambar C. Nah, ini contohnya dulu. Kalau kita tidak mengenal las, kita bisa menggunakan paku keling ataupun baut di situ. Jadi antara elemen plat dengan plat lainnya, plat badan dengan plat sayap itu disambung dengan menggunakan baut. Nah, menggunakan baut itu tapi ada profil penyambung, itu profil siku di sini, ya. Nah, tapi sekarang itu sudah jarang kita temui. Yang kita temui adalah yang pakai las seperti ini. Nah, umumnya balok plat berdinding penuh atau plat girder adalah merupakan sebuah balok yang tinggi, ya, jadi tinggi. Beda kalau kita profil kompak atau non kompak, ya. Teori batasan rasio kelangsingan balok pada umumnya masih digunakan pada plat girder. Jadi, ini teman-teman semua sudah tidak asing lagi melihat grafik seperti ini, bahwa kita tahu belajar di BIM itu ada yang namanya penampang kompak, ada yang penampang tak kompak. Nah, kita di baja 1 hanya membahas itu. Sekarang di baja 2 kita akan membahas bagaimana kalau dia termasuk penampang langsing. Nah, penampang langsing di sini itu adalah penampang plat girder. Nah, dikategorikan sebagai balok plat berdinding penuh atau plat girder yaitu profil baja, ya, yaitu profil baja yang memiliki angka kelangsingan yang tinggi, yaitu apa, lambdanya lebih besar daripada lambda R, ya. H per TW-nya lebih besar pada lambda R. Ya. Masih ingat ya bahwa kalau kita kompak, lambdanya berarti apa? Lambdanya ada di sini. Berarti lambdanya kurang daripada lambda P. Tapi kalau penampang tak kompak, itu lambdanya di antara lambda P dan lambda R, ya kan? Tapi kalau penampang langsing, maka apa, dia lebih besar daripada lambda R. Nah, itu dilihat di sini. Masih ingat ya, kalau penampang kompak, maka dia perilakunya dia tidak akan tertekuk hingga mencapai momen plastis, ya kan? Tapi kalau penampang tidak kompak, dia akan ada resiko muncul tekuk sebelum mencapai momen plastis. Makanya kurvanya dia seperti ini. Nah, kalau penampang langsing, itu karena dia sangat tinggi angka kelangsingannya, maka memang riskan sekali tertekuk, baik tertekuk pada local flange maupun pada bagian badan, ya, web itu. Kenapa saya bilang dia resikonya sangat besar terhadap tekuk? Karena dia memiliki kelangsingan yang tinggi. Ya, bayangkan saja tadi kita lihat tadi di bagian depan sini, bayangkan dengan tinggi sekian, ya, dengan tinggi profil yang sekian, tebal web ini cuma sekian mili saja, ya, sekian mili atau mungkin sekian senti. Nah, kalau kita hitung angka kelangsingan yang tinggi seperti itu, maka akan sekali mudah atau akan sekali beresiko mengalami tekuk pada daerah badan, ya. Jadi sebenarnya semakin tinggi angka kelangsingan itu sebenarnya bisa mengurangi kapasitas geser sebenarnya. Karena apa? Dia sangat langsing sekali badannya, sehingga kapasitas geser itu bisa turun. Tetapi dengan tinggi profil yang besar seperti ini, kapasitas lenturnya bisa meningkat. Nah, itu ada satu dilema kalau kita menggunakan plat girder. Tujuan kita menggunakan plat girder adalah kita mencapai momen nominal yang tinggi, sehingga kita membuat suatu profil yang tinggi sekali, sehingga inersianya juga akan semakin besar. Tetapi di satu sisi, dengan tinggi yang sangat besar tadi, tinggi profil sangat besar tadi, maka apa? Angka kelangsingan juga akan semakin besar, angka kelangsingan badan, ya, angka kelangsingan badan juga akan semakin besar. Risikonya apa? Risikonya adalah badan ini akan mudah sekali resikonya mengalami tekuk. Nah, sehingga apa? Untuk mencegah dia tidak terjadi tekuk, maka kita beri stiffener di sini. Nah, stiffener seperti kayak teman-teman belajar sengkang. Nah, stiffener juga sama, dia memperpendek atau memperkecil panjang tekuk yang terjadi pada badan. Jadi dipasang stiffenernya, jaraknya bagaimana? Apakah rapat ataukah dia renggang? Nah, itu dia untuk mencegah terjadi tekuk pada badan. Jadi kalau WF biasa mungkin kita jarang menemui WF biasa itu yang menggunakan stiffener, ya. Mungkin stiffenernya hanya di daerah tumpuan saja. Tapi kalau di plat girder itu dia hampir di sepanjang bentang kita letakkan dia stiffener di situ. Nah, jadi tadi dikategorikan dia
sebagai plat girder adalah penampang yang langsing. Artinya lambda ini, ya H per TW ini lebih besar daripada lambda R, yaitu 2550 dibagi akar F yield. Nah, penampang yang memiliki nilai kurang dari lambda P, maka akan mampu mencapai F yield tanpa mengalami tekuk elastis. Ya, artinya jika nilai angka kelasingannya itu kurang daripada lambda P, tadi saya bilang di sini, lambdanya ada posisi di sini, berarti dia adalah penampang kompak. Nah, kalau penampang kompak, berarti apa? Dia akan mencapai F yield leleh ya, tanpa mengalami tekuk. Ya, tanpa mengalami tekuk. Artinya dia mencapai momen plastis tanpa mengalami tekuk, ya kan? Nah, kuat tahanan lentur dan geser dari satu plat girder sangat dipengaruhi oleh web profil. Nah, ya kan? Jadi kuat tahanan lentur dan geser dari suatu plat girder sangat dipengaruhi oleh web profil, badan profil. Badan yang langsing akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama tadi, dapat terjadi tekuk lentur pada bidang web. Ya, hal ini akan mengurangi efisiensi dari web untuk memikul momen lentur. Yang kedua, dapat terjadi tekuk pada flange dalam arah vertikal akibat kurang kakunya web ya. Kemudian juga ada terjadi tekuk geser. Nah, jadi inilah akibat kalau misalnya kita menggunakan profil yang tinggi, ya otomatis angka kelasingannya akan sangat besar, ya, sehingga web ini akan mudah sekali tertekuk, ya kan? Tetapi bisa kita antisipasi dengan menggunakan stiffener, baik di stiffener vertikal maupun stiffener longitudinal, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung kuat momen nominal plat girder? Jadi, balok plat berdinding penuh atau plat girder dalam hal ini memiliki persyaratan ukuran H per TW ini harus lebih besar daripada lambda R, ya. Jika dia kurang daripada lambda R, maka dia bukan dikatakan plat girder. Artinya bisa saja dia penampang tak kompak, ya. Nah, jadi pastikan dulu apakah benar H per TW ini lebih besar daripada lambda R. Nanti kalau lebih besar berarti kita bisa menggunakan rumus yang di sini. Karena apa? Kalau misalkan dia kurang, tadi saya bilang dia ada kemungkinan penampang tak kompak, ya. Berarti apa rumusnya? Kita nggak bisa pakai ini. Rumusnya kita lihat di baja 1 di bagian BIM. Dan dia namanya bukan lagi plat girder, tapi profil WF yang dia perlakunya adalah perlaku penampang tak kompak. Nah, kalau plat girder, maka momen nominalnya adalah sama dengan KG, ya. KG itu adalah koefisien dari balok plat girder, ya, dikalikan S adalah modus penampang, dan ada FCR atau F kritis, ya, yaitu nilai tegangan kritis yang akan ditentukan berdasarkan tipe keruntuhannya. Nah, ya. Nah, nilai koefisien tadi, KG tadi, itu dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Nah, ini nilai KG-nya. Nah, nilai KG di sini itu harus lebih kecil atau maksimum sama dengan 1. Jadi nggak boleh 1,1, itu tidak boleh. Jadi hitung dulu seperti ini, hitung rumusnya. Kalau misalkan dia lebih dari 1, maka diambil sama dengan 1. Tapi kalau misalkan diambil 0,8, 0,9 itu tidak masalah, ya, berdasarkan rumus dari ini. Nah, tadi kita lihat di sini parameternya adalah ada AR, ya, ada H, ada tinggi web, TW ada tebal webnya, FCR nanti kita tentukan, ya, tentukan berdasarkan tipe keruntuhannya. Nah, ada AR. AR ini dari mana sih? Ya. Jadi AR adalah perbandingan luas plat web dengan luas plat flange. Jadi luas badannya dibagi dengan luas flange-nya. Rasio antara AW dibagi dengan AF, ya. Dengan nilai H adalah tinggi bersih balok plat berdinding penuh, ya. Nilai kuat momen nominal dari suatu balok plat berdinding penuh dapat diambil nilai yang terkecil dari keruntuhan tekuk torsi lateral atau tekuk lokal flange. Nah, jadi nilai MN tadi, ya, MN di sini. Nah, MN di sini itu diambil yang terkecil. Apakah dia akan terjadi tekuk torsi lateral ataukah si balok kita akan terjadi tekuk lokal flange? Antara dua. Yang pertama atau yang kedua, kita ambil antara yang terkecil. Nah, sebenarnya rumusnya sama saja ya, tetapi nilai FCR yang berbeda. Nah, FCR ini kan tergantung tipe keruntuhan tadi. Nah, FCR tadi tergantung tipe keruntuhan. Tipe keruntuhannya adalah
dia runtuh tekuk torsi lateral kah atau runtuh tekuk lokal flange. Nah, jadi nanti akan diambil nilai FCR yang paling terkecil dari antara kedua itu. Nah, sekarang kita bahas dulu. Ya, kita bahas dulu yang seandainya jika dia terjadi keruntuhan tekuk torsi lateral. Ya. Keruntuhan tekuk torsi lateral adalah bergantung pada panjang bentang. Ya, maka faktor kelangsingan berdasarkan panjang bentang dinyatakan dalam persamaan di bawah ini. Yaitu lambda G-nya adalah sama dengan L dibagi dengan RT. Ya. L adalah panjang bentang tidak terkekang. Artinya begini ya. Kalau kalian misalkan ada balok di sini, kemudian di sini kalian pasang stiffener pengaku lateral support, maka L yang tidak terkekang adalah yang segini. Nah, ini LB namanya. Ya. Panjang yang tidak terkekang atau L ya di sini ya, nggak usah pakai LB. Nah, L. Tapi kalau misalkan balok kalian itu utuh tanpa ada lateral support dari ujung pertakan sampai pertakan sini, berarti apa? L yang itu adalah segini. Nah, ingat ya. Tadi yang lateral support di sini maksudnya adalah balok pengaku ke samping. Ya, misalkan tadi saya bilang ada WF ya. Nah, ada WF, ada GWF di sini. Nah, ya kan? Maka apakah lateral di sini ada di pojok-pojok saja, di tumpuan saja, atau ada juga di sini dia? Ya. Tapi kalau ada lagi, berarti berapa jaraknya itu yang dinamakan panjang tidak terkekang. Oke, sedangkan RT tadi adalah jari-jari girasi daerah plus sayap ditambah dengan sepertiga badan yang mengalami tekan. Ya. Nah, batas-batas kelangsingannya adalah sebagai berikut. Ada lambda P dan lambda R. Ya, lambda P rumusnya ini, lambda R rumusnya ini. Nanti kita hitung dari lambda G ini posisinya apakah dia lebih kecil daripada lambda P, ataukah lebih besar daripada lambda P tapi tidak lebih besar daripada lambda R, atau dia lebih besar daripada lambda R. Ya kan? Nah, jika lambda G tadi itu lebih kecil daripada lambda P, ya, maka menunjukkan keruntuhan yang akan terjadi akibat leleh, sehingga F kritis tadi sebesar F yield. Nah, oke ya. Nah, jika lambda G ini ya di antara lambda P sampai dengan lambda R, maka menunjukkan keruntuhan yang terjadi adalah tekuk torsi lateral inelastis. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ya, F kritis sama dengan CB. CB itu adalah bentuk momen ya, faktor CB yang kalian pelajari di baja 1 di bagian beam juga, di bagian lateral torsi buckling itu sudah dibahas ya, CB dikalikan F yield dikalikan ini semua, tetapi tetap nilainya harus lebih kecil daripada F yield ya, jangan lebih besar. Jadi kalau misalnya dapat nih FCR-nya sama dengan FCR sama dengan 340, misalkan ternyata F yield kita ada 240, ya kita pakai adalah 240, tidak lagi kita gunakan F kritisnya 340. Jadi harus lebih kecil daripada mutu yang kita pakai. Jika lambda G ini lebih besar dari lambda R, ya, maka ya kita hitung FCR ini rumusnya, ya kan? Tapi ingat, di sini tetap harus lebih kecil daripada lebih kecil daripada F yield, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau misalkan ini ya, di atas di sini kita pasang plat beton, sebenarnya ya kita pasang plat beton seperti kita pelajari di baja 1 di bagian beam. Ingat, kalau misalkan baja beton ini dia diberikan shear connector pengaku di sini, ya selain dia sebagai dia komposit, ya yang kita pelajari sebelumnya, dia juga akan sebagai pengaku lateral, ya, sebagai lateral support, sehingga apa? Panjang tak terkekangnya itu adalah dia tidak ada, artinya semua itu panjangnya dia terkekang dari pojok sini sampai pojok sini, dia akan terkekang oleh si plat beton itu, ya, sehingga kalau sudah seperti itu tuh jarang sekali terjadi tekuk torsi lateral, ya, karena apa? Si plat beton sudah mengunci antara profil satu dengan profil lainnya. Nah, halnya kalau misalkan kita saat ereksi, itu saat kita susun bajanya, kita pasang ya di abutment. Nah, itu kan plat beton itu belum mengeras dia. Nah, plat beton itu belum mengeras, maka apa?
saat kita pemasangan tadi, siapa tahu dia bisa terjadi tekuk torsi lateral. Nah, itu harus ditinjau. Tekuk torsi lateral akibat beban pekerja atau beban pelaksanaan. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika dia tipe keruntuhannya tekuk lokal flange tekan? Keruntuhan tekuk lokal flange tekan ditentukan oleh tebal plat sayap, ya. Maka faktor kelangsingan berdasarkan tebal sayap dinyatakan dalam persamaan berikut. Itu lambda G adalah sama dengan BF per 2TF, ya. Dimana batasannya adalah ini semua, ya. Batasannya adalah lambda P dan lambda R. Nilai K ini sudah semua ya. BF itu adalah lebar flange, TF itu adalah tebal flange, E adalah modulus elastisitas dari material, FY adalah tegangan leles dari material, KE. Nah, KE ini adalah dari sini. Nah, ya. Tapi nilai KE itu tidak boleh lebih kecil daripada 0,35 dan juga tidak boleh lebih besar daripada 0,763. Jadi di antara itu. Ya. KE di antara nilai itu. Sama saja nanti di mana lihat lambda G-nya. Kalau lambda G-nya kurang daripada lambda P, ya maka dia runtuhnya akibat leleh. Berarti F kritis itu sama dengan F yield. Jika dia lambda G-nya di antara lambda P dan lambda R, ya, maka nilai FCR-nya adalah sekian. Tetapi tetap batasan maksimalnya adalah F yield. Dan jika dia lambda G-nya lebih besar dari lambda R, ya maka dia rumusnya sekian. Ya, tetap ini harus lebih kecil daripada F yield. Ya, tidak boleh lebih besar daripada F yield. Nah, jadi kalau kita gambarkan kurva batasannya, ya, kita gambarkan. Jadi berikut digambarkan kurva batasan balok plat berending penuh dengan tipe keruntuhan tekuk torsi lateral dan tekuk lokal flange. Ada dua buah grafik, gambar A dan gambar B, ya, atau grafik A dan grafik B. Jadi grafik A adalah keruntuhan tekuk torsi lateral dan grafik B adalah keruntuhan tekuk lokal flange. Nah, di sini kita lihat bahwa intinya kita hitung dulu LG, lambda G, ya. Lambda G ini posisinya di mana? Apakah posisinya di sini? Ya. Kalau posisi di sini berarti apa? Lambda G lebih kecil daripada lambda P. Ya kan? Berarti apa? Kita ke atas, maka FCR-nya itu sebesar F yield, ya. FCR-nya sebesar F yield. Tetapi kalau misalkan lambda G-nya itu di sini, nah lambda G di sini, maka apa? Dia dapatlah rumus di sini. Nah, kalau sudah dapat rumus di sini, maka nilai FCR-nya, ya, nilai FCR-nya adalah rumusnya CB dikalikan F yield dikalikan dengan sekian. Ya, ini untuk mendapatkan FCR, ya. FCR. Nah, itu tadi. Tapi kalau misalnya lambda G-nya dia posisinya di sini, artinya dia lebih besar daripada lambda R, ya. Berarti apa? FCR sama dengan CB dikalikan F yield dibagi 2 dan dikalikan lambda R dikalikan lambda G pangkat kuadrat. Nah, seperti itu. Itu kita cek dulu nilai lambda G di mana posisinya. Misalkan posisinya di sini, ya. Berarti apa ya? Sudah FCR sebesar F yield. Kita cek lagi, bagaimana jika dia tekuk lokal flange? Kita cek lambda G di mana? Kalau lambda G tetap di sini, berarti apa? Dia sebesar F yield juga. Berarti apa? FCR kesimpulannya itu sama dengan F yield. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan lambda G tadi dia ada posisi di sini, ya. Berarti nilainya di sini, hitung dulu FCR yang berapa di sini. Kemudian kita cek lagi, kita tinjau terhadap tekuk lokal flange. Dia posisinya di sini, lambda G-nya tarik ke atas, maka ini rumusnya. Kita hitung antara kedua ini, mana yang lebih kecil? Apakah yang pertama atau yang kedua? Ya, ingat FCR tadi diambil yang paling kecil, ya. Walaupun rumusnya sama, sebenarnya ya, rumus tadi kan dia sama persis nih. Baik dia runtuh torsi lateral atau runtuh flange tekan, ya, lokal flange, dia rumusnya sama persis, ya. Rumusnya sama, cuma yang jadi pertanyaan FCR-nya berapa? Ya, FCR-nya tadi ditinjau berdasarkan dua buah jenis keruntuhan tadi. Nah, untuk yang KG dan S semua sama. Jadi di sini kalian harus tinjau dulu dua kali ya tinjaunya. Tekuk torsi lateral ataukah dia
tekuk local flange tekan. Ya. Oke. Jadi untuk menghitung momen nominal itu tadi caranya. Ya, rumusnya sebenarnya simpel saja, cuma harus tinjau 2 kali. Ya, tinjau tekuk torsi lateral atau tekuk local flange. Tetapi kalau sudah kita lihat tadi dia ada plat beton di atasnya, maka apa? L tadi kan tidak ada dia. Ya, panjang tidak terkekang tadi tidak ada. Ya, sehingga yang mungkin terjadi itu adalah tekuk local flange tekan. Ya, itu. Nah, sekarang kita coba belajar bagaimana cara kita menghitung kuat geser nominal plat girder. Ya. Jadi kuat geser, jadi kan kalau kita kalau kita mendesain suatu balok ya, atau mendesain suatu struktur, kita kan harus tinjau dulu nih, tinjau terhadap lenturnya PMN harus lebih besar pada MU. Ya, MN tadi sudah kita hitung kan, rumusnya tadi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kalau dia terhadap lentur dia aman, pertanyaannya apakah terhadap geser dia juga aman. Nah, ya kan? Jadi selalu kita tinjau terhadap lentur, kita tinjau juga terhadap geser. Nanti kalau sudah selesai semua, nanti ada lagi kita tinjau terhadap interaksi lentur dan geser. Oke, kita coba dulu belajar bagaimana cara kita mendapatkan VN. Nah, jadi selagi kita pastikan dia lenturnya aman, gesernya juga harus kita pastikan dia aman. Nah, kita baca di sini, kuat geser desain dari balok plat girder adalah VVN ya. VN dikalikan VN ya. Nah, dengan VN sama dengan 0,9. Ini reduksi dari kuat geser. Kuat geser balok plat berdinding penuh merupakan fungsi dari rasio tinggi dan tebal web H per TW, serta dipengaruhi pula oleh jarak di antara pengaku vertikal yang dipasang. Nah, kuat geser dari balok plat girder dapat dibedakan menjadi kuat geser pratekuk, yang dia ada pratekuk, dan kuat geser setelah dia mengalami tekuk. Jadi ada pratekuk dan pasca tekuk, ya, yang dihasilkan dari aksi medan tarik. Jadi pasca tekuk di sini itu dia dihasilkan dari aksi medan tarik antara pengaku dengan web, itu. Aksi medan tarik tadi ya, artinya kuat geser pasca tekuk tadi itu terjadi hanya jika pada balok plat girder itu dipasang pengaku vertikal. Ya. Jika tidak dipasang pengaku vertikal, maka apa? Aksi medan tarik ini tidak akan terjadi. Ya. Kalau tidak akan terjadi, maka apa? Kapasitasnya hanya berupa kuat geser pratekuk. Tetapi kalau ada pengaku vertikalnya, maka apa? Kuat geser ini, VN ini, dia akan dijumlahkan antara kuat geser pratekuk dengan pasca tekuk. Nah, jika tidak ada pengaku vertikal, ya, atau jarak pengaku vertikal cukup jauh, maka kuat geser balok berdinding penuh atau plat girder tadi itu hanya disumbangkan oleh kuat geser pratekuk saja. Nah, oke ya. Nanti kita coba bahas satu-satu bagaimana cara menghitung kuat geser pratekuk dan bagaimana cara menghitung kuat geser pasca tekuk. Nah, kita bahas dulu namanya tekuk elastis akibat geser murni, ya. Tekuk elastis akibat geser murni. Di sini sudah saya rangkum sebenarnya ini untuk mendapatkan CV di sini ada turunannya, tapi langsung saya tuliskan ya di sini. Nilai CV untuk daerah tekuk elastis adalah CV sama dengan 1,5 dikalikan KN dikalikan E dibagi F yield dikali 1/H per TW kuadrat. Ya. Rumus itu sudah ada di SNI Baja ya, SNI tahun 2002. Nah, di sini parameter yang kita tidak ketahui adalah KN, ya kan? Karena apa? Kalau E kita tahu ya, parameter dapat dari mana, F juga sudah tahu dari mana, H per TW juga sudah tahu. Nah, KN di sini merupakan fungsi dari rasio A per H. A ini adalah jarak pengaku vertikal, H itu adalah tinggi profil, ya. Dalam SNI ditetapkan KN adalah sama dengan 5 plus 5 per
A per H dikuadratkan. Ya, A per H kuadrat. Ya, itu rumusnya. Sedangkan untuk tekuk inelastis, beda ya. Tekuk inelastis rumusnya adalah sekian. Nah, rumusnya adalah 1,1 dikalikan akar dari Kn dikalikan E dibagi F yield dibagi H per TW. Nah, untuk E kita juga sudah tahu dari mana, F yield juga sudah tahu, H per TW juga sudah tahu ya parameternya. Kn tadi ya kita ambil dari sini. Ya, sama saja. Kn-nya adalah ini selalu ya. Nah, CV itu adalah koefisien geser ya, share seperti itu. Ya, boleh saja kita sebut seperti itu. Jadi kita hitung nih, CV-nya antara yang ini, tekuk elastis kah atau tekuk inelastis. Ya kan? Nah, rumusnya bagaimana? Ya, rumus kuat geser nominal Vn, ya, Vn di sini adalah sama dengan CV. Nah, CV tadi, ya kan? CV dikalikan 0,6 dikalikan F yield web, ya artinya mutu dari web tadi. Kalau misalkan mutu web antara mutu web dengan mutu flange itu sama ya, nggak apa-apa, samakan saja. Tapi kalau misalkan beda ya, berarti ya harus tahu berapa kuat tegangan dari si web. Karena apa? Masih ingat ya? Plat gitu tadi kan dia tersusun dari beberapa elemen plat. Elemen plat sayap, elemen plat badan, dan elemen plat sayap bawah. Nah, ada kemungkinan kita mendesain plat di sini mutunya berbeda antara mutu sayap dengan mutu badan. Ya, ada saja kemungkinan seperti itu. Kalau kita ingin menggunakan mutu sayapnya lebih kuat, mutu badannya mutu yang standar. Nah, maka apa? Untuk kuat geser di sini harus dipastikan F yield dari web, artinya mutu dari si badan. Tapi kalau teman-teman semua menggunakan mutu yang sama, ya sudah sama aja, nggak masalah. Ya. Kemudian rumusnya dikalikan dengan A web, ya, luas dari webnya berapa, luas dari badannya berapa. Nah, nilai CV tadi, ya, nilai CV di sini itu ditentukan dalam persamaan 10.25 untuk tekuk elastis, dan untuk tekuk inelastis itu di 10.28. Ya, ini persamaannya. Rumus ini sudah tadi saya tuliskan di slide belakang ya. Nah, slide ini sama saja. Ini yang untuk yang elastis, ini untuk yang inelastis. Untuk yang elastis nilai CV-nya kurang daripada 0,8, dan untuk yang inelastis nilai CV-nya lebih besar daripada 0,8 ya. Nah, di sini kita juga baca lagi di sini. Sebenarnya langsung bisa ditulis ya di sini. Jadi untuk nilai CV-nya, kalau misalkan CV-nya 91 di sini. Nah, kalau CV 91, maka apa? Persamaan tadi yang 10.28 tadi ini ya, itu bisa kita dapatkan H per TW-nya berapa? Ya, H per TW sama dengan ini ke atas, ini ke atas ini. Maka apa? H per TW sama dengan 1,1 dikalikan akar dari Kn dikalikan E dibagi F yield. Ya kan? Nah, jika nilai H per TW tidak melebihi batas tersebut, ya, maka kuat geser nominal balok plat gider adalah Vn sama dengan ini semua jadinya. CV-nya jadi hilang. Kenapa hilang? Kenapa? CV-nya sama dengan 1. Ya. Nah, tapi ingat, H per TW tadi dia nggak boleh lebih besar daripada ini. Ya. Tidak melebihi batas tersebut. Ya, seperti itu. Artinya harus kurang daripada 1,1 dikalikan akar Kn dikalikan E dibagi F yield. Maka apa? Vn-nya langsung ini rumusnya. Oke ya. Yang kedua apa? Yang kedua, batas antara tekuk inelastis dengan tekuk elastis. Ya, dapat dicapai untuk nilai CV yang sama dengan 0,8. Sehingga persamaan 10.28 tadi dapat dituliskan sebagai berikut. Sama ya. Sumbernya dari sini. Nah, sumber dari sini semua. Tetapi nilai CV-nya 0,8. Ya. Sehingga kalau kita selesaikan, H per TW naik ke atas tadi dapatnya ini rumusnya. Nah, jika H per TW tadi, kan H per TW di antara ini sampai dengan sini, ya kan? Ingat ya, ini tadi yang pertama, ini yang kedua.
Ya, rumusnya masih ingat ya. Ini pertama tadi, yang pertama, ini kedua. Nah, jika H per TW ya, H per TW ini di antara keduanya ya, di antara keduanya maka apa? Ya, maka Vn-nya, nah ini rumusnya ya, Vn-nya menjadi seperti ini. Kuat geser nominalnya adalah 0,6 dikalikan Fj dikalikan Aw, ini nilai CV-nya. Nah, ini nilai CV-nya. Ini nilai CV. Oke ya. Nah, tapi jika H per TW-nya lebih besar daripada ini, yang kedua tadi, maka apa? Vn menjadi ini rumusnya. Ya. Maka dia menjadi tekuk inelastis ya. Sorry, tekuk elastis. Nah. Oke. Nah, jadi harus kalian cek dulu di sini. Kalian cek pertama kalian cek dulu 1,1 dikalikan akar KN dikalikan E dibagi F yield itu berapa nilainya. Kemudian ini juga kalian hitung 1,37 dikalikan akar KN dikalikan E dibagian F yield itu berapa. Baru kalian cek H per TW di mana H per TW-nya posisinya. Apakah dia kurang daripada ini? Kalau kurang berarti apa? Vn rumusnya ini. Kalau misalkan dia di antara ini, nah di antara ini semua, maka rumusnya adalah yang ini. Tapi kalau dia lebih daripada ini, maka rumusnya langsung di sini. Ya. Untuk parameter-parameternya semua diketahui ya. FY diketahui, AW diketahui, ini diketahui semua. Ini harus kalian cari. KN. KN dari mana nyarinya? Nyarinya tadi rumus tadi yang di awal. Mana tadi ya rumusnya? Nah, ini rumusnya. Oke ya, diingat itu. Oke. Nah, ini kalau kita grafikkan ya. Oke ya, sudah ya. Jadi kalau kita grafikkan, jadi kalau misalkan H per TW posisinya ada di sini ya. Artinya H per TW lebih kecil daripada ini, ya, lebih kecil daripada ini, maka apa? Nilai CV sama dengan 1, ya. Nilai CV sama dengan 1, maka apa rumusnya menjadi Vn sama dengan 0,6 dikalikan F yield web dikalikan A web. Ya kan? Karena apa? CV sama dengan 1, jadi nggak perlu lagi dikalikan CV. Tapi kalau H per TW-nya dia posisinya di sini sampai ke sini, ya, sampai ke sana, ke kanan terus, maka rumusnya ada CV di sini. Nah, CV tadi apa? CV tadi kalau misalkan H per TW itu posisinya di sini, berarti H per TW tadi di antara ini ya. Nah, H per TW tadi di antara ini dan ini, maka posisinya di sini. Nah, maka pas CV-nya rumusnya ini. Ya kan? Ini mungkin nulisnya agak ke kanan nih, seharusnya di sini. Ini posisi di sini. Ini juga posisinya di sini. Ya. Nah, jadi enak lihatnya. Intinya kalau misalkan dia H per TW-nya di sini, maka ya sudah rumusnya menjadi ini semua. Tetapi CV-nya adalah yang ini. Tetapi kalau misalkan H per TW-nya lebih besar daripada ini, ya lebih besar daripada 1,37 dikalikan itu, maka apa? CV ini menjadi ini rumusnya. Nah, jadi itu kalau kita grafikkan bisa jadi seperti itu. Ya, sudah tentu ya. Jadi bahwa semakin besar H per TW-nya, ya, semakin besar H per TW-nya, rasionya ya, artinya angka kelasnya semakin besar. Ya, kenapa tinggi dibagi yang tebal? Jika nilai itu semakin besar, semakin ke kanan nilainya, ya, nilai semakin ke kanan, maka angka kelasnya juga akan semakin besar, maka CV akan semakin mengecil. Ya, CV akan semakin mengecil. Dimana kalau misalkan H per TW-nya kecil, berarti posisi di sini, CV-nya 1. Tapi semakin dia ke kanan, maka apa? CV-nya akan turun 0,8 hingga ke bawah turunnya. Artinya pas semakin angka kelasnya besar, maka kapasitas geser itu juga akan semakin menurun. Nah, ini sesuai dengan saya bilang tadi di awal bahwa kalau kita ingin mendesain plat girder atau ingin menggunakan plat girder, kita dihadapkan dilema bahwa jika kita ingin mendesain plat girder, maka kuat lenturnya akan semakin besar karena kita mencari kuat lentur yang besar, tetapi kuat gesernya dia akan berkurang. Berkurang tadi ya salah satu ditunjukkannya adalah CV.
Jika angka kelangsingan semakin besar, ya, maka dia akan semakin berturun CV-nya, sehingga apa? Vn-nya juga akan semakin mengecil seperti itu. Tapi jika hanya semakin besar di sini, inersia akan semakin tinggi. Inersia lentur akan semakin tinggi, sehingga apa? Momen lentur juga akan semakin besar. Ya, jadi kalau semakin tinggi profil itu, ya, profil itu semakin besarnya semakin tinggi. H ini semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Inersia akan meningkat. Ya, otomatis momen lentur juga akan semakin meningkat. Tetapi salah satu sisinya, kapasitas geser juga akan semakin turun. Ya. Nah, tapi tetap harus kalian cek. Kalau kalian mendesain seperti ini, momennya cukup nggak dengan momen ultimatnya? Kemudian Vn-nya cukup nggak dengan V ultimatnya? Oke ya. Nah, ini adalah kapasitas geser tanpa memperhatikan adanya pengaku vertikal atau tidak. Ya, artinya ini adalah pratekuk. Artinya ini adalah kapasitas geser dari pratekuk. Sedangkan tadi di awal, kalau kita ingin mendesain kapasitas geser dari plat girder, kita hitung juga yang namanya pasca tekuk. Tambahan pasca tekuk. Tadi kan hanya pratekuk saja. Nah, sekarang kita hitung dengan pasca tekuk. Tapi ingat, pasca tekuk di sini itu syaratnya terjadinya aksi medan tarik. Aksi medan tarik itu terjadi jika ada pengaku vertikal. Nah, namun kalau pengaku vertikal ini dia jaraknya cukup jauh, ya bisa saja aksi medan tarik itu tidak terlalu besar sehingga dapat kita abaikan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita merencanakan pengaku vertikal atau stiffener vertikal tadi, supaya jaraknya dia pas, ya, jaraknya dia tidak terlalu renggang sehingga aksi medan tarik dapat terjadi. Oke. Nah, sekarang kuat geser nominal dengan pengaruh, ya, dengan pengaruh aksi medan tarik. Artinya sudah masuk ke pasca tekuk. Nah, gaya geser yang bekerja pada balok plat girder dapat menimbulkan tekuk. Ya, tekuknya itu ada inelastis dan inelastis. Tekanan pasca tekuk yang timbul dari mekanisme rangka batang yang bekerja pada panel balok plat girder yang dibatasi oleh pengaku-pengaku vertikal. Mekanisme rangka batang ini dinamakan sebagai aksi medan tarik. Ya. Gaya-gaya tekan dipikul oleh pengaku vertikal, sedangkan gaya tarik diterima oleh plat webnya. Nah, jadi kalau kita pasang pengaku vertikal seperti ini, ya, kalau jaraknya dia mencukupi, ya, A itu mencukupi, maka akan terjadi namanya aksi medan tarik, di mana aksi tekan, ya, tekan di sini itu dipikul oleh si pengaku vertikalnya, sedangkan aksi tariknya itu dipikul oleh si plat web. Nah, sehingga apa rumusnya? Nah, aksi medan tarik boleh disertakan dalam perhitungan kuat geser balok plat girder apabila A per H-nya, ya, A itu adalah jarak, ya, jarak antara pengaku vertikal dibagi H itu adalah tinggi profil baloknya, itu kurang daripada 3. Artinya tidak terlalu jauh. Kalau dia lebih daripada 3, maka apa? Aksi medan tarik tidak dapat terjadi. Ya. Atau dan A per H-nya itu harus lebih kecil daripada 260 per H per TW kuadrat. Nah, itu harus dicek. Apakah dia memenuhi syarat ini atau tidak? Kalau memenuhi syarat, maka apa? Kuat geser pasca tekuk bisa kita perhitungkan, sehingga Vn di sini tidak lagi berupa V kritis. Ya. V kritis tadi adalah ini, ya. Nah, ini. Nah, ini saya tulis nih. Ini VCR nih, ya. V kritis adalah CV dikalikan 0,6 dikalikan EV web dikalikan AW. CV tadi bisa 1, ya, bisa juga antara rumus elastis atau inelastis, ya kan? Nah, kalau kita mempertimbangkan aksi medan tarik dengan catatan jarak spasi antara pengaku vertikal tadi dia mencukupi ini, berarti aksi medan tarik itu terjadi, maka kapasitas geser di sini Vn tadi sini akan ditambah dengan VTF. Ya, VTF ini adalah sumbangan dari aksi medan tarik. Oke, ya. Nah, bagaimana rumusnya? Ya. Nah, VTF ini rumusnya adalah nih, ya. Nah, VTF ini rumusnya. Kalau VCR kan rumus ini, ya. Nah, ini VCR. Kalau VTF itu berarti ini. Nah, ini rumusnya.
Sebenarnya rumus ini sudah ada ya turunannya, kalau kalian baca di buku Agustiawan itu lengkap dijelaskan dari mana asal mulanya. Cuma di video kali ini saya langsung saja sebutkan rumusnya adalah sekian. Ya, sehingga teman-teman semua langsung saja gunakan rumus ini. Sehingga kalau kita tulis Vn-nya, ya, Vn ini jika dia memperhitungkan aksi medan tarik, maka rumusnya menjadi sepanjang ini semua. Nah, ya, seperti itu. Semua parameter saya rasa sudah diketahui. FV diketahui, AW diketahui, CV juga kita hitung, A per H juga diketahui. Ya, A-nya kita pengen pasang jarak antara pengaku itu berapa sih? Ya, dibagi H. Nah, oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mendesain plat girder? Tahapan-tahapannya seperti apa? Jadi, kita review ya. Ini adalah review dari awal tadi. Jadi dalam perencanaan plat girder diperlukan penentuan ukuran-ukuran dari flange maupun web. Ya, kenapa kita membuat sendiri? Berarti apa? Kita perlu penentuan ukuran dari sayapnya berapa, ukuran dari badannya berapa. Setelah itu kita tentukan juga pengaku-pengaku vertikalnya itu bagaimana. Ya, jaraknya berapa, dimensinya berapa, seperti itu. Kemudian kita rencanakan sambungan ya dari semua komponen menjadi satu bagian. Arti sambungan las antara si sayap ke badan itu bagaimana juga, ya kan? Nah, sambungan las. Berikut secara umum proses tahapan perencanaan plat girder. Nah, yang pertama kita tentukan dulu tinggi plat girdernya. Ya, kita ingin dapatkan tingginya berapa sih? Yaitu berdasarkan sama pada halnya desain balok biasa, pengambilan tinggi plat girder dapat diambil 1/10 sampai 1/12 dari panjang bentang. Ya, misalkan L-nya 50 meter, ya sudah berarti 1/12 L, 1/12 50 meter seperti itu. Atau 1/10. Ya, silakan pakai itu semua. Dapatlah tingginya. Ya. Ya kan? Setelah tingginya dapat, maka apa? Kita tentukan berapa tebal webnya. Ya. Berapa tebal webnya? Ya kan, di sini semua ada untuk A per H lebih daripada 1,5, H per TW ini rumusnya. Untuk H per H kurang daripada 1,5, ini rumusnya. H tadi sudah diketahui. Ya. Dengan tadi dapat 1/10 sampai 1/12 L. TW bagaimana? Tinggal masukin saja rumusnya, nanti akan dapat TW-nya sekian. Ya. Tinggal menggunakan matematis sederhana, nanti akan dapat TW itu sekian. Ya kan? Nah, ini adalah TW minimum ya. Nah, TW minimum nanti boleh diambil lebih besar daripada itu. Nanti coba-coba. Nah, setelah web sudah selesai, kita dapat H webnya berapa, tebal webnya berapa, baru kita tentukan dimensi dari flange. Ya, dimensi flange-nya. Berdasarkan menentukan ukuran dari sayap atau flange itu berdasarkan momen yang bekerja pada balok, maka dapat ditentukan ukuran flange. Ya. Penentuan ukuran flange dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu nilai momen inersia dari plat girder. Nah, hitung dulu seperti ini. Jadi sebenarnya runtutannya ini ya. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan AF langsung itu sudah ada di sini. Nah, ya. Nah, jadi luas flange itu bisa kita dapatkan yaitu MU. MU itu adalah momen ultimat yang terjadi. Karena kita belum tahu momen nominalnya, sehingga kita pakai momen ultimat. Ya, momen ultimat dibagi 0,9 dikalikan H dikalikan F yield dikurang AW dibagi 6. Ya. Ini luas flange-nya dengan catatan nilai KG-nya sama dengan 1 dan nilai FCR-nya sama dengan F yield. Ya, itu catatannya. Dengan didapat ukuran flange yang baru, maka dapat dihitung ulang nilai momen ultimat dengan memasukkan berat sendiri struktur dengan ukuran yang sudah didapatkan di akhir. Ya, jadi kalau sudah dapat nih, kita dapat ukuran flange-nya berapa, ukuran webnya berapa, ya. Baru kita cek lagi. Ya, kita cek lagi, kita hitung ulang apakah mencukupi apa tidak. Ya kan? Melakukan pemeriksaan kuat momen nominal. Ya, dengan profil yang kita dapatkan tadi, kita cek lagi berapa FCR yang sesungguhnya, ya. Karena pada FCR-nya kan kita ambil FCR. Kita cek benar nggak dia seperti itu. Kalau atau enggak, berapa nilainya, ya kan? Itu sudah kita bahas tadi rumusnya di awal. Setelah itu, kalau momen nominal sudah oke, sudah aman, kita cek kapasitas gesernya berapa, ya. Kemudian periksa juga interaksi antara geser dan lentur. Kemudian periksa kekuatan badannya, ya. Rencanakan juga pengaku,
Kemudian rencanakan juga sambungan-sambungan yang diperlukan. Oke. Sementara yang kalian pelajari adalah bagaimana cara menghitung momen nominal dan bagaimana cara menghitung kuat geser terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi untuk supaya kalian bisa lebih paham lagi, nah selanjutnya untuk lebih dapat memahami materi ya, silakan teman-teman semua mempelajari contoh soal 10.2 dari buku Agustiawan di halaman 235 ya, tentang desain part feeder. Ini contoh soalnya seperti ini. Nah, silakan dipelajari bagaimana runtutan-runtutan dia menghitung, dari dia menentukan dimensi profil webnya, dimensi flange-nya, hingga mendapatkan momen nominal. Setelah itu dia menghitung kuat geser V nominalnya berapa. Nah, kalian pelajari itu semua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa kalian ajukan di grup WA kita. Oke ya, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.